Dalam beberapa sumber, menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama, mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seolah pencuri. Namun, beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut ayahnya. Tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan. Yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil, Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan, saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas, Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kalijaga yang berarti menjaga kali sungai. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sere, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sere, beliau memiliki 3 anak yakni Raden Umar Said Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Merang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit, tepatnya pada ke-1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Demak.